Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini berjumpa kembali pada video pembelajaran Masif Online Open Course skema mata kuliah untuk Ekonomi Mikro Islam. Saya Tika Widyastuti bersama tim teaching pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama adalah Profesor Dr. Sri Herianingrum, yang kedua Dr. Mary Indri Hapsari, yang ketiga Ibu Anissa Rahma Febrianti, kemudian Bapak Suherman Rosyidi, dan yang terakhir Ibu Lina Nugraha Rani. Nah, ada apa di dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang pastinya berbeda dengan mata kuliah Ekonomi Makro Islam? Yang membedakan di sini, yang pertama adalah pada unit analisisnya. Jadi kalau di dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, fokus pembahasannya pada unit analisis individu. Individu di sini bisa orang per orang, ya, seperti produsen, konsumen, atau juga pada satu industri atau firm atau household atau rumah tangga. Tapi kalau di dalam ekonomi makro Islam, unit analisisnya adalah agregat. Jadi dalam konteks wilayah, negara, gitu ya, kota, seperti itu. Dan apa saja yang akan dibahas di dalam ekonomi mikro Islam, secara umum kita akan mendiskusikan dan menganalisis seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, kemudian konsumsi, dan distribusi. Nah, di dalam pembahasan produksi nantinya akan dilanjutkan dengan materi penawaran, ya, atau supply. Dan kemudian untuk materi konsumsi nantinya akan dilanjutkan dengan topik permintaan dan seterusnya. Untuk distribusi kita akan lebih banyak membahas untuk bahasan market, ya, atau pasar, mulai dari struktur pasar, kemudian distorsi harga di dalam pasar, sampai dengan mekanisme pasar. Sehingga dari sini kita bisa melihat keseluruhan aktivitas ekonomi yang akan kita pahami, kita kuasai, dan kita analisis bersama dalam mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Ekonomi Mikro Islam. Dan nanti di dalam rancangan Ekonomi Mikro Islam ini, mulai dari awal kita juga akan membahas sesuatu yang sifatnya mendasar atau basic, yaitu tentang filsafat ekonomi Islam, kemudian konsep kebutuhan dalam Islam, baru dilanjutkan dengan konsumsi, kemudian permintaan, lalu produksi, kemudian penawaran dalam Islam. Kemudian kita akan membahas dalam satu tatap muka juga optimalisasi laba, kemudian struktur pasar, baik pasar persaingan sempurna maupun pasar persaingan tidak sempurna, kemudian juga efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan, kemudian distorsi harga di dalam pasar, dan mekanisme pasar. Di dalam mekanisme pasar ini pun kita akan membahas banyak sekali subtopik, ya, mulai dari bagaimana sih prinsip syariah atau prinsip Islam dalam pengaturan pasar. Kemudian juga kita akan melihat bagaimana sejarah, ya, perjalanan mulai dari pemerintahan awal Islam, kemudian pada zaman dinasti, dan seterusnya di masa-masa para Muslim scholarship, ya, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah, sampai kemudian kita membahas hisbah. Apa itu hisbah? Hisbah itu adalah pengawasan pasar. Kemudian sampai dengan terakhir bagaimana mekanisme pasar itu sendiri di dalam ekonomi Islam. Sehingga di dalam satu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, mahasiswa akan memahami dan menguasai mulai dari konsep kebutuhan sampai dengan berbagai macam isu atau topik yang berkaitan dengan pasar. Dan ini pastinya ada beberapa hal yang topiknya sama, misalnya sama-sama konsumsi, tapi dengan sudut pandang yang berbeda antara ekonomi mikro Islam dan ekonomi makro Islam.
Ya, demikian kami sampaikan tim teaching dan juga struktur materi perkuliahan ekonomi mikro Islam dari awal sampai akhir, sehingga pada MOOC ini nanti saudara seluruh mahasiswa akan mendapatkan minimal 14 video pembelajaran sesuai dengan topiknya di setiap tatap muka. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.